Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang faktor kegagalan dari Timnas Indonesia sehingga gagal lolos ke Piala Dunia tahun 2026, bahkan tidak bisa lolos ke round 5. Memang banyak di antara teman-teman yang memberikan pendapat di sosial media, bahkan ada saran dan kritikan yang kalian berikan. Dan saya pikir itu adalah hak kalian untuk memberikan pendapat yang kalian pikir benar. Tapi jangan sampai juga dalam memberikan pendapat tersebut, kalian juga sampai menghujat atau juga menghina orang lain. Memang saya paham banyak di antara kalian atau mayoritas yang kecewa dengan tim kepelatihan dari Timnas Indonesia saat ini. Tapi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana caranya Timnas Indonesia kita bisa bangkit dan bermain stabil. Artinya apa bermain stabil? Berarti bermain secara taktis. Karena sebagai tim yang tengah berkembang, tentu timnas kita butuh yang namanya sentuhan taktik dari sang pelatih. Dalam hal ini kita tahu PSSI memilih Patrick Kluivert, kemudian juga ditemani oleh Alex Pastoor, serta Dani Lanzat, serta Gerald Vandenberg, serta Jordi Cruyff sebagai penasehat teknis dari tim nasional Indonesia. Artinya teman-teman, PSSI mengganti Shin Tae-yong bukan dengan satu pelatih, tapi oke lah, mungkin PSSI coba membentuk tim kepelatihan yang solid, yang sempat juga dinarasikan oleh salah satu anggota exco dari PSSI sebagai tim kepelatihan terbaik. Saya sungguh bingung, tim kepelatihan terbaik dalam hal apa ketika kita melihat permainan dari Timnas Indonesia belum stabil, bahkan hasil akhirnya saja tidak memuaskan kita semua. Oke lah, Timnas Indonesia kita bisa meraih kemenangan melawan China dan juga Bahrain, kita apresiasi para pemain. Tapi kan memang pada saat itu kita bermain di kandang sendiri, dan memang itu adalah lawan yang sudah kita kalkulasi akan bisa dikalahkan oleh Timnas Indonesia. Tapi apa yang terjadi ketika bermain di Australia? Kalah 5-1 karena ada kesalahan dalam memilih pemain dan juga tentunya formasi serta strategi. Lawan Jepang dibantai 6-0. Oke lah, alasannya karena timnas kita sudah lolos. Tapi kok bisa sampai dibantai 6-0 bahkan tidak bisa memberikan perlawanan? Ada lagi alasan karena melakukan rotasi. Oke lah, tapi kenapa sih mainnya sampai amburadul seperti itu? Kemudian masuk ke FIFA Matchday. Hore-hore kita, iya kan bisa menang. Lawan Taiwan 6-0. Wah, hebat timnas Indonesia kita. Sudah bisa menang 6-0. Lawannya siapa dulu, Pak? Lawannya itu Chinese Taipei atau Taiwan yang jauh di bawah kita. Ya kan, nggak mungkin lah Chinese Taipei ini bisa memberikan perlawanan ke timnas Indonesia kita yang sekarang materi pemainnya sudah istimewa. Bahkan kalau menurut saya ini sudah materi pemain standar Eropa. Udah nggak mungkin mereka bisa memberikan perlawanan. Terus apa yang terjadi melawan Lebanon? 0 shot on target. Bahkan Lebanon yang sempat mendapatkan 1 peluang untuk mencetak gol. Jadi sebetulnya Patrick Kluivert sebelum round 4 ini sudah punya total 6 pertandingan. Berarti kan kita wajar jika merasa optimis bahwa ya di round 4 ini ya Indonesia minimal lah bisa mendapatkan poin. Tapi yang kita dapat adalah apa? Yang kita dapat adalah 0. 0 yang kalau kita artikan itu sebetulnya kosong. Artinya dari segi strategi juga gak ada kalau menurut saya sentuhan taktik dari Patrick Kluivert dan tim kepelatihan dari Timnas Indonesia. Gak ada sama sekali kok. Siapa yang bisa masuk dari bangku cadangan yang bisa mengubah jalannya pertandingan? Gak ada kan? Kenapa? Karena cara bermainnya tidak dirubah. Dan memang banyak yang juga mengatakan bahwa Patrick Kluivert ini tidak punya waktu yang banyak untuk membentuk tim ini serta memakai konsep dia. Kalau gitu buat apa diganti pelatih? Ya dong, buat apa mengganti pelatih? Itu kan resikonya ketika mengganti pelatih. Hal seperti itu yang seharusnya diantisipasi. Tapi kan tim-tim lain mengganti pelatih juga para pelatih tersebut tidak membutuhkan waktu yang lama kan. Seperti pelatih dari Australia pada saat itu Graham Arnold dipecat. Dipilih Tony Popovic kalau nggak salah itu namanya. Dia membutuhkan hanya 2 pertandingan untuk bisa memakai akhirnya konsep permainan dia dan Australia langsung lolos ke Piala Dunia. Terus tim mana lagi? Arab Saudi kan? Mereka mengganti Roberto Mancini ke Herve Renard. Dia juga membutuhkan hanya 2 pertandingan. Salah satunya kekalahan dari Indonesia. Jadi ini tim kemungkinan sekarang akan lolos ke Piala Dunia kan. Terus tim mana lagi? Irak. Mereka mengganti kan pelatih mereka yang sebelumnya kalau nggak salah Jesus Casas namanya
diganti dengan Graham Arnold. Sama Graham Arnold juga cuma membutuhkan 3 pertandingan kok. Jadi ini tim kok. Memang mereka tidak bermain menghibur. Buat apa sih mau main menghibur? Sepak bola itu kan kalau di level tertinggi yang dicari adalah hasil, bukan permainan indah. Kalau permainan indah seperti yang tadi saya sebut tuh, lawan Chinese Taipei, hore-hore kan kita menang 6-0, McClough mainnya bagus, terus Beckham Putra juga mainnya bagus, tapi lihat apa yang terjadi ketika mereka berhadapan dengan Arab Saudi kan, nggak bisa main. Dan banyak di antara teman-teman yang mengkritik ya karena mereka adalah pemain yang bermain di Super League atau sebelumnya namanya kan Liga 1 atau Liga Indonesia. Ya tapi kan Eleanor Rinders dan juga Tom Hay kan sekarang bermain di sini juga. Walaupun memang mereka sebelumnya dibina di Belanda, tapi tetap sekarang kan mereka sudah bermain di sini. Tapi mereka bagus saja permainannya. Bahkan Eleanor menurut saya nih pemain yang paling bagus permainannya, stabil ya. Oke, dia bisa memberikan umpan kunci, bisa juga melakukan manuver-manuver yang membuat para pemain tim lawan itu panik. Jadi sebetulnya bukan soal pemain bermain di Liga Indonesia dan pemain yang bermain di Eropa. Oke, memang ada perbedaan yang cukup signifikan. Tapi asalkan taktiknya itu jalan, pasti jalan. Permainan mereka juga gak akan ada masalah. Jumlah kesalahan itu juga akan berkurang. Tapi ketika para pemain mulai merasa tidak nyaman dan juga tidak cocok dengan strategi atau taktik yang dipilih oleh sang pelatih, walaupun tentu dia tidak bisa protes dong. Sebagai pemain profesional, apalagi pemain timnas, dia harus mengikuti sang pelatih kan. Nah pasti kelihatan gak akan enak permainan dari timnas Indonesia. Tapi kan dalam hal ini juga kita tidak bisa menyalahkan Patrick Kluivert secara menyeluruh. Mungkin dia juga tidak mendapatkan informasi sebelumnya tentang timnas Indonesia. Apalagi tentang animo supporter dari timnas Indonesia yang memang di tengah progres dari timnas Indonesia yang lagi bagus juga berharap ada hasil. Hasil akhir yang positif ketika dia menerima tawaran dari PSSI untuk menjadi pelatih. Itu adalah resiko dia. Jadi mungkin juga dia tidak diinformasikan sebelumnya bahwa seperti ini loh nanti situasinya. Ya wajar ketika bahkan kalau Australia pun kan banyak yang sudah kecewa dengan dia. Karena yang kita harapkan sekarang ya pada saat Anda mengambil alih, ya Anda harus cepat membuat perubahan tersebut. Kalau memang tidak bisa membuat perubahan tersebut, ya buat apa juga Anda berada di sini kan seperti itu. Dan bukan cuma Patrick Kluivert kan, sebelumnya Gerald van den Berg, dia melatih timnas Indonesia U23. Oke, gagal di Piala AFF. Gagal. Kalah lawan Vietnam. Kan alasan kita gak perlu Piala AFF. Loloslah ke Piala Asia U23. Ternyata gak lolos juga kan. Lawan Laos, imbang. Terus lawan Korea, mainnya bagus, ball possession tinggi. Tapi gak ada satupun percobaan on target ke gawang Korea. Korea bisa menciptakan total 9 peluang. Dengan permainan transisi, dengan permainan counter attack. Artinya apa? Strategi pelatih Korea lebih baik daripada strategi dari pelatih asal Belanda ini. Yang katanya kalau nanti menjadi pelatih dari timnas Indonesia akan memakai konsep permainan yang lebih menyerang sehingga kita akan terhibur menonton timnas Indonesia. Yang ada kita melihat begitu banyak blunder yang sering terjadi dari para pemain timnas Indonesia. Coba hitung jumlah blunder dari para pemain timnas Indonesia sejak Kluivert menjadi pelatih. Banyak sekali, Pak. Dan memang timnas Indonesia bisa mencetak banyak gol selama Kluivert menjadi pelatih. Tapi 6 diantaranya dicetak melawan Chinese Taipei. Jadi maksud dari saya membuat konten ini dan juga memberikan penjelasan ini adalah supaya teman-teman tuh paham bahwa sebetulnya ini bukan salah dari para pemain. Siapapun pemain tersebut, oke lah memang mereka ada melakukan beberapa kesalahan yang tidak perlu. Tapi secara keseluruhan tim ini tidak efektif permainannya. Berarti faktor kegagalan dari timnas Indonesia itu bukan karena materi pemain dari timnas kita, enggak. Tapi dari faktor strategi. Dari tim kepelatihan nih. Yang sebelumnya saya dapat informasi, sebelum pertandingan lawan Irak adalah salah satu kawan saya yang menyampaikan informasi. Saya nggak tahu ini benar atau enggak ya, tapi ini menurut dia. Dan biasanya sih dia kasih saya informasi yang benar. Bahwa total staff dan pelatih di timnas Indonesia ini yang senior ini total adalah 18 orang. 18 orang loh. Sebelumnya saya lupa, Sintayong mungkin 8 atau 9 orang. Ini 18 orang. Gila, 18 orang ini ngapain aja? Kan dibayar mahal juga. Jadi kembali lagi kepada sisi ekonomisnya. Kalau sampai 18 orang ini istilahnya dilepas atau diberhentikan, wah, jumlah kompensasi yang harus diberikan PSSI besar juga. Belum lagi sebelumnya mereka juga kan masih harus membayar kompensasi ke Sintayong yang diberitakan, saya nggak tahu benar atau enggak. Bahkan sampai kemarin saya dengar katanya masih dibayar per termin atau dicicil.
terus sekarang harus membayar lagi kompensasi orang-orang ini. Berapa banyak uang yang akan dikeluarkan? Kan besar. Artinya apa? Ya artinya ini segala bentuk resiko sekarang yang harus ditanggung oleh federasi. Ya kan? Pada saat timnas lagi berprogres bagus, seharusnya biarkan timnas ini berprogres bagus, kemudian setelah itu baru nanti dilihat hasilnya seperti apa. Tapi kalau mau mengganti pelatih silakan, tapi bawalah pelatih yang lebih baik. Kan memang intinya kan kita ingin timnas kita maju, tapi kan yang ada bukan pelatih yang lebih baik, tapi pelatih yang levelnya di bawah dari pelatih sebelumnya. Ya gimana caranya timnas kita bisa lolos ke Piala Dunia? Berarti sekarang adalah waktunya bagi PSSI secara fair untuk mengevaluasi dan juga mengambil keputusan yang bijak untuk juga bisa membuat timnas kita kembali bangkit. Nah memang kerugiannya akan banyak juga bagi PSSI dan juga tentunya kita juga nanti belum tentu bisa mendapatkan pelatih yang ideal bagi timnas kita. Tapi jangan juga nanti PSSI hanya berpatokan kepada pelatih asal Eropa. Enggak harus seperti itu juga. Graham Arnold kan, emangnya dia bisa berbahasa Irak kan belum tentu juga, tapi bagus juga. Herve Renner kan belum tentu juga dia bisa bahasa Arab, tapi oke juga. Jadi sebetulnya komunikasi itu adalah masalah secondary, bukan masalah primary, bukan masalah utama. Masalah utama adalah jika sang pelatih cukup cerdas atau enggak untuk menerapkan game plan dan juga memahami kekuatan dari timnya. Jangan cuma bicara soal kelemahan, kekuatan dari timnya itu apa? Manfaatkan kekuatan itu untuk melumpuhkan tim lawan. Jadi saya harapkan teman-teman juga stop lah membuli para pemain. Saya tahu lah masih beberapa di antara kalian yang membuli Rizky Ridho, Maklok, Beckham Putra, atau mungkin juga pemain lainnya. Gak perlu. Apalagi mereka setelah kalah lawan Irak tersebut kan, mendekati para fans yang hadir di stadion. Bahkan saya kaget juga, kok kenapa gak ada tim kepelatihan? Kenapa? Seharusnya mereka ada dong di sana mendekati kepada fans. Minta maaf dong. Kan kalian ini yang merupakan juru taktik. Kalian ini yang digaji oleh federasi untuk bisa menyiapkan tim yang kuat berdasarkan strategi yang nanti kalian pilih. Kenapa gak ada di dekat fans? Seharusnya ada dong. Nah ini juga yang saya pikir gak fair juga. Tunjukkan muka kalian kepada fans yang datang jauh-jauh atau juga membeli tiket untuk nonton di Arab Saudi untuk mendukung timnas Indonesia kita. Coba kalau fansnya gak hadir di stadion. Kan beda juga nanti kita nonton pertandingannya kan. Dengan mereka hadir di dalam stadion itu yang memberikan perbedaan yang cukup signifikan. Dan para pemain fight di atas lapangan. Jadi saya bisa memahami ketika ada beberapa pemain dari timnas Indonesia itu sampai menangis. Karena mereka tahu sudah sangat dekat ke Piala Dunia. Tapi mereka gagal. Kenapa mereka gagal? Lagi-lagi saya ulangi dan saya tegaskan. Mereka gagal karena timnas kita tidak bisa bermain secara taktis. Karena pelatih dari timnas kita tidak memahami apa yang namanya strategi. Dan sepertinya, ini menurut saya sepertinya, tim kepelatihan dari timnas Indonesia kita tidak bisa menganalisis calon lawan dengan baik, sehingga dalam 2 pertandingan di round 4, tidak bisa mendapatkan 1 pun poin, mendapatkan 0, dan kemudian tidak bisa mencetak 1 pun gol dari open play, dan dari 2 pertandingan hanya bisa menciptakan 2 shot on target dari open play. Dari open play hanya 2 shot on target. Sungguh memalukan. Padahal materi pemain dari timnas Indonesia kita sungguh istimewa. Mau apa lagi bos? Patrick Kluivert, Anda mau apa lagi? Anda didukung 1000% oleh federasi dengan memberikan materi pemain yang baik. Anda didukung oleh sekitar 280 juta masyarakat Indonesia agar Anda bisa membawa timnas ini ke Piala Dunia. Tapi Anda gagal. Namun Anda belum juga ingin mengakui bahwa Anda gagal. Anda hanya mengatakan bahwa timnas Indonesia kita sudah berkembang. Betul, kita semua tahu timnas Indonesia kita sudah berkembang bahkan sebelum Anda menjadi pelatih dari timnas Indonesia. Tapi Anda yang justru tidak mengakui bahwa Anda salah dalam meracik strategi. Itu yang harus Anda akui. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.